Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Saya, Ibu Primi Rohimi, akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah komunikasi kelompok. Untuk program studi komunikasi penyiaran Islam atau KPI, Institut Agama Islam Negeri Kudus, IAIN Kudus, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Baik, seperti teman-teman bisa lihat bersama di sini, ini adalah struktur desain RPS-nya, ya. Kode mata kuliah ini adalah 3402134, bisa bisa diperiksa ya di KST-nya atau kartu studi tetapnya, ya. Kemudian mata kuliah ini termasuk rumpun mata kuliah penciri prodi. Jadi yang maksudnya mata kuliah ini hanya ada di prodi KPI, ya. Kemudian bobotnya atau satuan kredit semesternya, ya, itu ada 2 SKS. Apa yang dimaksud dengan 2 SKS ini? Nah, nanti di bawah ada penjelasannya, ya. Ini mata kuliah ini untuk semester 3. Tanggal penyusunannya memang baru karena saya menyesuaikan dengan perkuliahan sistem daring saat ini, gitu ya. Oke. Otorisasinya ini dosen pengembang RPS-nya saya, koordinator rumpun mata kuliah RMK ini rumpun mata kuliah itu Bapak Ahmad Zaini selaku kaprodinya. Oke ya. Di bagian ini sudah jelas ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat WhatsApp group atau komen di YouTube ya, di channel YouTube di mana video ini diposting. Bisa SMS juga bisa, atau dengan cara komunikasi lainnya. Asal sopan ya. Oke. Kita lanjutkan. Untuk ini saya jalan-jalan dulu nih. Ya. Jalan-jalan bikin pusing nih ya. Bikin pusing. Untuk bagian berikutnya adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Saya menyusun CPL ini sesuai dengan panduan CPL dari Diktis tahun 2018 ya. Kita bisa lihat, jadi ada capaian pembelajaran lulusan itu ada dimensi sikap yang disimbolkan dengan S ya. Kemudian dimensi pengetahuan, simbolnya P, dimensi keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum ini KU, keterampilan khusus ini KK. Nah, sikap untuk CPL prodinya kan ada banyak ya. Yang sesuai dengan mata kuliah ini bekerja sama, ini kok lari-lari ya. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian mata kuliah ini sesuai dengan CPL Prodi sikap yang ke-17, menunjukkan sikap kepemimpinan atau leadership, bertanggung jawab atau accountability, dan responsibilitas atau responsibility atas pekerjaan di bidang komunikasi dan penyiaran secara mandiri. Sedangkan untuk dimensi pengetahuannya, mata kuliah komunikasi kelompok ini sesuai dengan CPL Prodi yang keempat, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Pengetahuan lainnya yang sesuai dengan CPL Prodi dan mata kuliah ini yaitu P10. Berbunyi atau di redaksinya adalah menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan konsep, filosofi, metode disiplin keilmuan atau body of knowledge, ilmu komunikasi, dan penyiaran Islami yang relevan. Sedangkan untuk keterampilan umumnya, sesuai dengan KU7, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi ya, dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. KU12 mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif atau creativity skill, inovatif atau innovation skill,
berpikir kritis atau critical thinking, dan pemecahan masalah atau problem solving skill dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja. Keterampilan khususnya yang sesuai adalah KK3, mampu mengelola aspek teknis hubungan publik dan komunitas atau Public and Community Relation Technical Framework. Dan KK7, mampu melakukan mediasi dalam mengatasi konflik sosial keagamaan antar dai dan media dalam masyarakat multi agama. Ini ada capaian pembelajaran prodi yang tidak perlu dihafal ya, tapi teman-teman perlu tahu di mana sih posisi atau letak mata kuliah ini untuk capaian pembelajaran prodi. Jadi mata kuliah ini manfaatnya apa atau tujuannya apa atau apa yang diinginkan setelah selama teman-teman mengikuti perkuliahan ini dan setelahnya, itu tentunya akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Tetapi di rumusannya ya, kita beralih ke capaian pembelajaran mata kuliah ya, atau CPMK. Jadi CPMK ini adalah analisis dari CPL Prodi ya, yang tentu saja lebih spesifik pada mata kuliah, pada tema-tema dalam mata kuliah komunikasi kelompok. Ya, CPMK ini saya disimbolkan ya oleh M1. Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam mengatasi konflik dengan wawasan ilmu Islam terapan. Ya, di sini merupakan saya tunjukkan ya, merupakan analisis atau kombinasi begitu dari capaian pembelajaran sikap ke-6 dan keterampilan khusus yang ke-7. Kemudian CPMK yang M2, mahasiswa mampu menunjukkan sikap kepemimpinan, bertanggung jawab atau accountability dan responsibilitas atau responsibility atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi dan evaluasi dengan wawasan ilmu Islam terapan. Merupakan kombinasi dari sikap ke-17 dan KU ke-7. M3, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif dan inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk berkolaborasi dalam tim dengan wawasan ilmu Islam terapan. Seperti teman-teman ketahui, ini CPMK selalu diakhiri dengan ilmu Islam terapan, karena kalau CPMK ini harus sesuai juga dengan visi dari Institut Agama Islam Negeri Kudus sendiri ya, yaitu unggul dalam pengembangan ilmu Islam terapan. Ya. Kemudian M4, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan konsep komunikasi kelompok untuk mengelola aspek teknis hubungan publik dan komunitas dengan wawasan ilmu Islam terapan. Dan M5, mahasiswa mampu berkolaborasi dalam tim untuk mengelola aspek teknis hubungan publik dan komunitas dengan wawasan ilmu Islam terapan. Itu CPMK-nya. Sekali lagi, tidak perlu dihafal oleh teman-teman, tapi teman-teman harus paham. Untuk merumuskan, mendesain mata kuliah ini membutuhkan pemikiran yang sistematis dan komprehensif gitu ya. Baik, kita beralih pada ini apa yang ditutupi oleh Brimi ini ya. Kolom selanjutnya ada deskripsi singkat mata kuliah. Mungkin bukan mungkin ya, di virtual class sudah ada ya, deskripsi untuk semua mata kuliah. Mungkin saja ada yang sama dengan RPS yang kemudian disampaikan kepada mahasiswanya ya oleh dosen pengampu, tapi bisa jadi berbeda gitu ya. Nah, tidak apa-apa, itu lebih kepada yang kita ikuti adalah RPS yang sudah disampaikan oleh dosen kepada teman-teman seperti saya ini ya. Tapi juga mungkin ada yang sama. Coba disinkronkan, dicek, diperiksa. Sama enggak deskripsi mata kuliah komunikasi kelompok yang saya sampaikan ini dengan deskripsi mata kuliah komunikasi kelompok yang ada di virtual kelasnya teman-teman, gitu ya.
Diskusinya apa atau apa sih yang dimaksud dengan mata kuliah komunikasi kelompok? Mata kuliah komunikasi kelompok ini akan memberikan pengetahuan secara teoretik dan praktik kepada mahasiswa tentang komunikasi kelompok dengan wawasan ilmu Islam terapan. Pembahasan utama dalam mata kuliah ini antara lain pengertian komunikasi kelompok, teori komunikasi kelompok, pengembangan kelompok, komunikasi anggota kelompok, komunikasi kelompok antar budaya, verbal dan nonverbal dalam komunikasi kelompok, mendengarkan dalam komunikasi kelompok, komunikasi pemimpin kelompok, motivasi kelompok, manajemen konflik, grup problem solving, komunikasi kelompok dan gender, serta riset komunikasi kelompok. Dan bagian dari definisi singkat ini atau pembahasan ini ada di kemudian menjadi juga materi pembelajaran atau pokok bahasan kita. Ini ya yang tadi sudah sampaikan di sini. Saya sampaikan di sini. Kemudian pustaka utamanya untuk mungkin nanti bisa kita tambahkan sebanyak-banyak mungkin pustaka utama. Tapi untuk saat ini saya sudah sertakan pustaka utama ini di Google Drive ya yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi teman-teman nggak perlu beli buku ya, tapi kalau mau beli buku untuk lebih memahami pustaka utama ini boleh banget gitu ya, karena pustaka utamanya dalam bahasa Inggris gitu ya, jadi mungkin akan lebih mudah jika ditambahkan referensi-referensi yang lain yang sesuai tentunya ya dengan buku ini, dan yang paling tepat adalah yang sesuai dengan pokok pembahasan kita gitu ya. Oke. Pendukungnya buku tentang komunikasi kelompok lainnya, jurnal ilmiah dengan tema komunikasi kelompok. Perangkat lunaknya YouTube, WhatsApp, dan aplikasi lainnya termasuk virtual class ya, perangkat kerasnya laptop, proyektor, speaker. Jadi mata kuliah syaratnya adalah ilmu komunikasi. Kalau teman-teman sudah lulus ilmu komunikasi, maka memahami komunikasi kelompok akan lebih mudah, lebih enak, lebih bisa kritis ya. Tapi kalau belum lulus mata kuliah ilmu komunikasi kelompok, maka akan kesulitan ya. Tentunya sebagai syarat ya, tidak bisa seharusnya ya mengambil mata kuliah ini tanpa lulus mata kuliah ilmu komunikasi. Itu saja dulu penjelasan awal tentang RPS dari saya. Untuk video berikutnya akan saya jelaskan lebih detail per pertemuan atau tiap minggunya beserta tugas individu dan kelompoknya serta UTS dan UAS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.